Dan saya katakan bahwa kalau ternyata akhirnya dia bermain di sebuah sinetron prime time sebagai pemeran utama, ini impact-nya akan lebih besar dibandingkan main film yang paling lama juga kalaupun filmnya ini bestseller seperti let's say bahwa apa yang saya bacakan sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan menjadi kenyataan. The Queen of Swords, saya katakan bahwa kemarin itu masih banyak wanita. Halo Sensikers, siapa yang kangen sama saya? Kemarin selama beberapa minggu saya harus tur Jawa, Bali untuk mengisi acara di G20, Ministry of Health atau Kementerian Kesehatan waktu itu. Terus kemudian pergi ke Jogja, Semarang, Bandung, dan akhirnya kembali ke Jakarta. Tapi tenang saja, untuk kalian semua yang menantikan kira-kira kita akan ramalkan apa. Yang pertama adalah request dari banyak sekali fans dari Haris Friza yang ingin dibacakan karena kemunculan Haris Friza di sinetron terbarunya Tajwid Cinta bersama Cut Syifa. Ini episode pertamanya saja sudah menguras air mata. Nah, kebetulan 2 tahun yang lalu saya bertemu dengan Haris Friza dan banyak sekali ramalan dari kartu yang diambilnya ternyata cocok, sesuai terjadi. Dan ini adalah salah satu episode dari ramalan yang terbukti. Sebelum saya mulai, tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dan kita langsung akan lihat. Akan seperti apa sinetron terbaru dari Haris Friza dan Cut Syifa ini tadi? Akankah ini akan panjang? Akankah ini akan sampai ke Ramadan tahun depan nanti? Akankah akan bisa mengalahkan Ikatan Cinta di TV sebelah? Dan bagaimana mereka berdua nanti? Yuk kita akan lihat. Dan kita mulai episode ini dengan mengulas kembali apa yang diambil oleh Haris Friza dan membuktikannya dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Saya bertemu dengan Haris Friza saat itu di acara Ko Basuki Surojo atau Kobas, salah satu sahabatnya, sahabat Rizky Bilar dan juga Adi Sky. Dan di sana dia ingin dibacakan kartunya. Kalian langsung nonton ini episodenya. Nah, tapi pembahasannya akan ada di sini. Jadi pastikan nonton yang itu dulu, baru nonton yang ini. Kita akan langsung ke kartu yang diambil pertama, yaitu kartu The Page of Wands. Seperti yang kalian sudah tahu, kartu tarot ini tidak bisa dikarang artinya. Ini adalah kartu yang sudah disepakati di seluruh dunia dan artinya akan selalu itu. The Page of Wands menunjukkan satu hal yang baru akan terjadi. Proses belajar tentang hal yang baru itu tadi, sesuatu yang menyegarkan, sangat berguna untuk masa depan nanti. Dan ini memberikan sebuah nafas baru dari harapan, kehidupan, dan juga impian kita. Jadi untuk kalian semua yang kebetulan nanti saya bacakan kartunya, terus kemudian dapat kartu ini adalah sesuatu yang baru menanti kalian. Pekerjaan yang baru, project yang baru, kantor yang baru. Dan untuk Haris Friza, ini artinya sinetron baru. Betul sekali, kalau ternyata sinetron baru ya ada banyak sejak saat itu. Tapi yang saya maksud dengan sinetron adalah di mana dia menjadi pemeran utama. Bukan bertiga atau beramai-ramai, tapi menjadi pemeran utama. Dan sinetron yang tayang di prime time. Dan Tajwid Cinta ini menunjukkan apa yang saya bacakan itu terjadi, nyata, dan hari ini terbukti. Dan terus kemudian saya ambil kartu yang berikutnya adalah The Five of Pentacles. Five of Pentacles ini menunjukkan tentang bagaimana kita dalam hidup kita tidak selalu menemui kemudahan. Ada hal-hal yang membuat kita ini putus asa dan merasa bahwa hidup ini rasanya kok sulit. Dan ini menunjukkan bahwa memang akhirnya ada ganjalan dan tantangan yang muncul, tetapi Haris Friza ini akhirnya dibantu oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, ganjalan dan tantangan bisa saja berhubungan langsung atau tidak. Seperti kita ketahui kasus yang menimpa Rizky Bilar terhadap Lesti kemarin. Ini sedikit atau banyak pasti mempengaruhi Haris Friza sendiri. Haris Friza yang juga dikenal sebagai sahabat dari Rizky Bilar, ini sepertinya mengalami ganjalan saat orang-orang ini menganggap kalau Haris Friza ini cuma sidekick atau entourage dari Rizky Bilar, yang padahal hal itu tidak benar. Dan seakan-akan selalu ada di bawah bayangan sahabatnya yang super duper beken itu tadi. Tapi semenjak kejadian yang menimpa Rizky Bilar, akhirnya lampu sorot yang menyoroti mereka bertiga ini pun ikutan meredup juga. Nah, saya lihat bahwa bantuan ini ternyata diberikan oleh pihak televisi dengan mengcasting Haris Friza untuk tampil di sinetron andalan mereka ini tadi. Dan akhirnya syutinglah dan sambutan dari masyarakat sangatlah besar. Bahkan saya penasaran ingin melihat kartu. Benarkah Haris Friza ini adalah the next Rizky Bilar? Apakah naik daunnya Haris Friza ini berhubungan dengan turun daunnya Rizky Bilar? Ada nggak ya turun daun? Tapi itu nanti kita akan bahas. Dan itu semakin membuktikan kartu yang ketiga, yaitu The Knight of Wands. Ini dia kartunya. Dan ini adalah kartu tentang lompatan besar. Yang saya katakan ini
seperti main di layar lebar, dan saya katakan bahwa kalau ternyata akhirnya dia bermain di sebuah sinetron prime time sebagai pemeran utama, ini impactnya akan lebih besar dibandingkan main film yang paling lama juga, kalaupun filmnya ini bestseller seperti let's say KKN di Desa Penari, paling lama juga 4 bulan. Tapi kalau sinetron ini panjang, dia bisa 1 tahun dan lama sekali. Seperti Arya Saloka. Siapa yang tidak kenal Arya Saloka? Yang sebelumnya mungkin orang seperti saya tidak tahu, tapi semenjak dia membitangi Ikatan Cinta, semua orang sepertinya langsung tahu saat disebut namanya. Dan Haris Friza pun mengalami akhirnya apa yang diramalkan sebagai lompatan besar. Dan ini adalah sesuatu yang juga baru. Nah, yang berikutnya tentang fortune atau keberuntungan, ini saya lihat ada perselisihan. Mungkin bukan perselisihan secara harafiah, tapi seperti sebuah pilihan. Jika dia mau sukses, maka dia tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan ini untuk kalian semua juga yang mengalami hal yang serupa. Kalian tidak akan bisa menjadi seseorang yang sukses jika mindset kalian selalu ingin membahagiakan orang lain, yang pada akhirnya membuat diri kalian sendiri menderita. Apalagi orang yang kalian bahagiakan atau kalian utamakan ternyata alih-alih menusuk kalian dari belakang. Nah, siapa yang mengalami hal seperti itu silahkan hubungi nomor di bawah ini. Jangan saya membaca kartu kalian. Siapa tahu ini bisa mencegah orang-orang yang berikutnya memanfaatkan kalian. Tapi kembali ke Haris Friza. Di konten saya kemarin, saya bahkan katakan bahwa mungkin dia harus membuat bete beberapa orang. Dan ini adalah satu hal yang tidak bisa dihindarkan. Nah, untuk peran yang satu ini, ada sebuah selentingan konon katanya peran ini seharusnya diperankan oleh Rizky Bilar. Tetapi karena satu dan lain hal yang kita tahu itu apa, akhirnya peran ini katanya tidak bisa dijatuhkan kepada Rizky Bilar. Tapi kembali lagi, wallahualam bisawab, kita tidak akan pernah tahu. Tapi yang pasti, sesuatu untuk kalian semua yang menonton konten ini adalah kalian tidak akan bisa menjadi sukses jika kalian ingin membahagiakan semua orang. Lalu ada kartu The Five of Cups. Tentang bagaimana ketidakcocokan ini juga akhirnya terjadi. Tapi sebenarnya ini masih ada satu harapan untuk menuju ke sesuatu yang positif. Mungkin ini tidak akan saya buka sekarang. Tapi yang pasti, saya sudah tahu bahwa ini adalah bukti tentang apa yang sedang terjadi. Tapi saya seperti harus minta izin dulu deh ke Haris Friza. Apakah hal yang ini boleh untuk dibuka juga? Kita akan baca nanti. Ingatkan hutang ini. Juga tentang Four of Wands. Bagaimana nanti nama Haris Friza ini akan digunakan oleh brand atau satu produk tertentu yang akan mewakili, dan ini sepertinya akan lebih menghasilkan nanti. Tapi yang pasti ini adalah tentang bagaimana brand Haris Friza di tahun 2022 ini dimulai dengan lebih baik lagi dan akan semakin established di 2023 nanti. Honornya akan naik, popularitasnya akan semakin dikenal, dan semua orang pasti akan semakin penasaran tentang bagaimana nasib Haris Friza ke depannya, terutama masalah cinta yang akan saya bacakan dengan kartu-kartu yang selanjutnya. Sebelum kita lanjut, untuk kalian yang penasaran, silahkan hubungi nomor di bawah sini untuk saya bacakan kartunya, karena siapa tahu kalian pun mengalami apa yang dialami Haris Friza, sesuatu yang ditunggu-tunggu lama akhirnya terjadi di tahun ini juga. The Queen of Swords, saya katakan bahwa kemarin itu masih banyak wanita dan saat itu belum menemukan yang cocok, tapi akhirnya dalam perjalanannya tidak lama dari saat saya membacakan kartu, ya mungkin beberapa bulan setelahnya di 2021, kita tahu bahwa Haris Friza ini kemudian dekat dengan Hafiza. Tapi kalian juga bertanya dong, dengan semua popularitas yang sudah dimiliki, harta yang juga sudah ada, hari itu Haris Friza itu baru membeli Alphardnya waktu itu. Dan dengan semua popularitasnya, apalagi sih yang harus ditunggu? Tapi sepertinya dia masih belum siap mental. Mental untuk apa? Apakah mental untuk memilih wanita yang lain? Tapi saya katakan, ini adalah merupakan jawaban juga dari kartu yang berikutnya, dan ini tidak bisa dipisahkan. Bahwa dia masih mengutamakan karir dan belum memang fokus untuk menikah nanti. Dan ini pun terbukti saat dia dipasangkan dengan Cut Shiva, semua orang langsung menjadi baper. Mungkin akan berbeda cerita jika dia memutuskan untuk menikah lebih cepat. Tetapi yang saya lihat, ini adalah satu faktor juga mengapa semua orang akhirnya menjadi terbawa oleh emosi saat menonton Tajwid Cinta, sinetron mereka berdua yang terbaru. Dan kita akan lihat nanti bahwa sebenarnya pernikahan dari Haris Friza ini masihlah lama. Sehingga nanti juga pasti akan muncul sebuah gosip, apakah Haris Friza ini akan harus memilih antara Cut Shiva dan Hafiza? Siapa di sini tim Hafiza? Siapa di sini tim baper dari Tajwid Cinta? Tapi yang pasti saya sudah katakan bahwa saat dia menikah nanti, dia nanti pasti dalam kondisi yang sangat terkenal, sangat kondiang, dan dia pun memiliki perusahaannya sendiri. Mungkin seperti Leslar, jadi Friza Entertainment. Dan ini sepertinya sudah tidak lama lagi dan mulai terlihat bahwa apa yang saya bacakan sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan
menjadi kenyataan. Tapi apakah sinetron Tajwid Cinta ini akan sesukses sinetron-sinetron yang lainnya? Sesukses Ikatan Cinta, Samudra Cinta. Tapi saya sebenarnya yakin sekali jika sinetron ini pasti akan sampai Ramadan nanti. Kalau kalian tidak percaya dan mau bukti, ikuti konten yang berikutnya. Karena saya akan membahas segimana panjang sinetron Tajwid Cinta. Apakah Haris Friza saat ini di persimpangan jalan antara Hafiza dan Cut Syifa? Dan betulkah bahwa Haris Friza akan mengambil tahta Rizky Bilar dan menjadi pesinetron yang paling terkenal di grup MTech nanti? Nantikan apa yang akan saya baca, tetapi yang pasti jika kalian ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Dan semoga saya akan bisa membacakan kartu untuk alternatif pilihan masa depan yang kalian harapkan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.